Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Ainur Asifa. Nama saya Siva Mutahharoh. Kami dari K3 akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Jadi, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan? Sejak bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bahasa negara yang melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 ayat 15 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia mengalami babak baru dalam perkembangannya. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang berlaku di era penjajahan. Dengan demikian bahasa Indonesia resmi memiliki ejaan sendiri. Oh, jadi begitu. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Yang pertama, ada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Yang kedua, ada peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga, penetapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keempat, ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang diselenggarakan di Jakarta untuk memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia keempat yang diselenggarakan di Jakarta untuk memperingati Sumpah Pemuda yang ke-55. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Kongres tersebut mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu jenis-jenis ejaan bahasa Indonesia sejak masa perkembangan? Ya, saya tahu. Pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Soetan, Mamur dan Muhammad Thaib Soebin Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang demikian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen ini resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu: pertama, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran yang dikarenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Kedua, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Ketiga, huruf OE atau U untuk menuliskan kata-kata guru, itu, atau umur, dan sebagainya. Terus kamu tahu gak fungsi dari bahasa itu ada berapa? Fungsi bahasa itu ada dua. Pertama, fungsi secara umum. Yang kedua, fungsi secara khusus. Pertama, ada fungsi secara umum. Memiliki 4 fungsi. Pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kedua, alat komunikasi. Ketiga, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Keempat, alat kontrol sosial. Selanjutnya ada fungsi bahasa secara khusus adalah sebagai alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2, mewujudkan seni atau sastra. 3, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Keempat, ada mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.